Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Novi Nugraheni dengan NIM 200701610100 akan menjelaskan materi mengenai pengertian ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dengan mata kuliah Psikologi Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Ibu Siti Hikmah. Oke, sebelumnya ADHD ini adalah istilah yang sering kita dengar atau istilah populer yang kita tahu. Tapi dalam bahasa Indonesianya, ADHD juga bisa disebut dengan GPPH, yaitu gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktif. Pengertian menurut Baihaqi dan Sugiarmin 2006 mengenai kepanjangan dari ADHD yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang attention berarti perhatian, deficit berarti berkurang, hyperactivity berarti hiperaktif, dan disorder berarti gangguan. Sehingga ADHD berarti gangguan pemusatan perhatian yang disertai hiperaktif. Sedangkan menurut Sadok 2000, ADHD didefinisikan sebagai pola cacat perhatian yang konsisten atau perilaku hiperaktif dan impulsif yang lebih mudah mengarah pada anak-anak dan pada tingkatan perkembangan yang sama. Menurut Polanyi 2007 dalam American Psychiatry Association 2013, ADHD adalah gangguan perkembangan syaraf pada masa kanak-kanak yang mempengaruhi sekitar 5% anak-anak di seluruh dunia. Nah, dari anak-anak yang didiagnosis dengan ADHD, 50% hingga 70% ini akan memiliki masalah yang berkaitan dengan penyesuaian dan fungsi sosial dan atau masalah kejiwaan yang berlanjut hingga remaja dan dewasa muda. Nah, diagnosis ADHD didefinisikan berdasarkan kriteria perilaku yang terdiri dari gejala kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Selanjutnya, menurut DSM-4 disebutkan bahwa ADHD ini merupakan suatu kelainan tingkah laku yang bersifat heterogen yang ditandai dengan tidak dapat memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Nah, kelainan ini dapat menyebabkan gangguan akademis, sosial, dan emosi. ADHD ini ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak dalam memberikan perhatiannya pada suatu yang dihadapi secara utuh. Di samping itu, anak ADHD mudah sekali beralih perhatiannya dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain, sehingga rentang perhatiannya sangat singkat waktunya dibanding anak-anak lain seusianya. Menurut Saputro 2009, sebagian besar anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD menunjukkan gejala utama yaitu aktivitas yang berlebihan, tidak dapat diam, selalu ingin bergerak, tidak mampu memusatkan perhatiannya, dan menunjukkan impulsivitas yang mengakibatkan anak memiliki kesulitan belajar dan kesulitan berinteraksi dengan anak lain. Selain itu, gangguan ini berasal dari fungsi otak yang kronis. Nah, fungsi dari otak yang kronis ini maksudnya adalah di dalam otak memiliki bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter yang berperan dalam proses interaksi sel-sel yang ada di otak. Pada kasus anak ADHD ini, neurotransmitter yang disebut dopamin ini cenderung tidak berfungsi, sehingga mengakibatkan fungsi kognitif tidak berkembang sesuai usia anak normal lainnya. Penderita gangguan ini juga lebih sering mengalami kesulitan mengendalikan emosi daripada anak normal. Kemampuan bertoleransi terhadap frustasi yang rendah
dan emosinya mudah meledak. Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang dialami oleh anak-anak, di mana anak-anak tersebut ini tidak dapat memusatkan perhatian secara fokus, memiliki tingkah laku hiperaktif dan impulsif, seperti cenderung bertindak ceroboh, mudah tersinggung, lupa pelajaran sekolah dan tugas rumah, kesulitan mengerjakan tugas di sekolah maupun di rumah, kesulitan dalam menyimak, kesulitan dalam menjalankan beberapa perintah, dan sebagainya. Maka dari itu, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau ADHD ini merupakan salah satu anak yang berkebutuhan khusus yang membutuhkan pelayanan khusus dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak ADHD, terutama dalam mendapatkan pendidikan formal. Baik, demikian penjelasan materi pengertian ARBK ADHD yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan maupun perkataan yang kurang berkenan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.